apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Memprihatinkan, lebih dari 1.000 hektar hutan dan lahan di Sumatera Utara terbakar dalam 2 pekan terakhir. Tak peduli dengan keselamatan orang lain, kawanan pencuri di Kota Medan nekat memotong besi rel kereta api untuk dijual. Kesulitan air bersih akibat kemarau panjang, produsen tahu di Kabupaten Padang Lawas turunkan produksi hingga 50%. Lebih dari 1.000 hektar hutan dan lahan di Sumatera Utara terbakar dalam 2 pekan terakhir. Selain karena unsur kesengajaan untuk pembukaan lahan, kebakaran hutan dan lahan diperparah oleh suhu panas ekstrim yang mencapai 36 derajat Celcius di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara. Video amatir memperlihatkan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Samosir yang terjadi 2 hari lalu. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Utara meningkat menyusul cuaca panas ekstrim yang terjadi dalam sepekan terakhir. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah 1 mencatat lebih dari 1.000 hektar terbakar dalam 2 pekan terakhir. Tak hanya di daerah tangkapan air Danau Toba, kebakaran hutan dan lahan juga meluas di sepanjang pesisir timur Sumatera, seperti Kabupaten Labuan Batu, Asahan, serta Tapanuli bagian selatan, di mana di wilayah ini terdapat hutan produksi terbatas serta perkebunan. Hingga hari Senin 21 Juli dilakukan operasi pemadaman karhutla di 6 lokasi sebaran, diantaranya di Kabupaten Toba, Simalungun, Padang Lawas, dan Labuan Batu Selatan. Tingginya kasus karhutla di Sumut memaksa sebagian besar dari total 180 personel Brigade Manggala Agni di 3 daerah operasi bertugas untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di tingkat daerah. Tidak bisa memastikan berapa jumlah terakhir karena masih dikondisikan pemadamannya seperti itu. Kalau untuk penyebab itu rata-rata faktornya karena apa Pak? Pembakaran lahan atau karena cuaca ekstrem? Seperti yang disampaikan BMKG bahwa memang pada bulan-bulan ini terjadi faktor cuaca ekstrim seperti itu sebagai pemicu sebenarnya, karena setiap kejadian kebakaran terjadi kita sampaikan bahwa itu kejadian berdasarkan perilaku manusia, aktivitas manusia. Jadi kesempatan pada kali ini disampaikan bahwa ada kelalaian ataupun kesengajaan. Jadi ada 2 hal penting itu yang terjadi, seperti yang kemarin kasus terjadi kelalaian, yaitu kebiasaan membuka lahan dengan bakat, tetapi dia tidak memprediksikan arah mata angin sehingga dia terjadi kecelakaan seperti itu, mengakibatkan meninggal dunia seperti itu. Sebelumnya 2 hari lalu kebakaran lahan di Kecamatan Polung, Humbang, Hasundutan mengakibatkan seorang petani tewas terbakar. Saat itu korban dan suaminya berinisiatif membakar semak belukar di ladang milik keluarga. Naas api kemudian menyebar hingga ke lahan milik petani lainnya. Korban yang berupaya memadamkan api diduga pingsan akibat terkepung asap. Jasadnya kemudian ditemukan dalam kondisi hangus. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Masih soal kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sejak bulan Juni hingga Juli, karhutla setiap hari di Kabupaten Padang Lawas tercatat sudah terjadi lebih dari 300 kasus karhutla dengan luas areal ribuan hektar. Saat ini Kabupaten Padang Lawas ditetapkan dalam status siaga 1 bencana karhutla. Kabupaten Padang Lawas saat ini dalam status siaga 1 terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Setiap hari diperkirakan lebih dari 1 lokasi terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terpantau lewat satelit. Kebakaran sebagian besar terjadi di area perkebunan karet dan sawit milik warga. Sebagian karhutla dilakukan untuk pembukaan lahan yang dilakukan warga yang tidak bertanggung jawab.
Polisi Hutan KPH Wilayah 7 Gunung Tua menyatakan sejak bulan Juni hingga Juli 2025 terjadi lebih dari 300 kasus karhutlah. Saat ini karhutlah terjadi di Desa Marenu, Kecamatan Aik Nabara dengan luas areal diperkirakan 400 hektar, sedangkan di Kecamatan Sosa Timur dengan luas 50 hektar. Cuaca panas dan kemarau serta angin kencang mempersulit petugas dalam upaya untuk memadamkan api. Apalagi jumlah personel Manggala Agni serta alat pemadam terbatas. Setiap hari pada bulan Juli ini terdapat hampir setiap hari itu ada titik hotspot yang terpantau oleh satelit kehutanan, yaitu satelit Sipong. Untuk saat ini pada tanggal 15 Juli 2025 saat ini sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Marenu, Kecamatan Aik Nabara Barumon, dan juga di Kecamatan Siapas Barumon sedang berlangsung kebakaran hutan dan lahan. Hampir luasan itu sekarang hampir 400 hektar, lebih kurang. Dan saat ini juga terpantau di Desa Muara Tige atau Pagar Baringin, Kecamatan Sosa Timur yang berbatasan dengan Riau, itu terdapat juga titik api yang sudah 2 hari terpantau, tapi sampai sekarang ini masih terpantau. Itu mungkin sudah mencapai 50-an hektar. Saat pergi ke kebun, warga diminta tidak sembarangan menghidupkan api dan saat meninggalkan kebun sudah memastikan bahwa nyala api sudah benar-benar padam. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Lawas. Tidak diterima ditegur oleh pemilik warung karena sering mengganggu salah satu karyawannya. Sejumlah preman menyerang warung bakso di Jalan Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Akibatnya gerobak jualan bakso rusak, sedangkan anak pemilik warung yang berusia 4 tahun mengalami trauma. Kamera pengawas merekam 2 orang preman terlihat menyiram salah satu karyawan warung bakso dengan menggunakan air cuci piring di kawasan Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan pada Sabtu malam 18 Juli. Karena sering diganggu, akhirnya pemilik warung mendatangi keduanya dan menegur agar tidak mengganggu karyawan warung bakso miliknya. Diduga karena tidak senang ditegur, kedua preman tersebut memanggil rekan-rekan lainnya untuk menyerang warung bakso tersebut dengan cara melempar batu. Seorang karyawan juga nyaris terluka akibat pemukul kayu yang sudah dilengkapi paku. Sempat terjadi saling lempar antara pemilik warung dan sejumlah preman. Namun karena takut dihakimi warga, sejumlah preman yang diketahui menggunakan 4 kendaraan bermotor membubarkan diri. Pemilik warung bakso menyatakan akibat peristiwa ini gerobak jualannya rusak, sementara anaknya yang berusia 4 tahun juga mengalami trauma. Terus saya nampak langsung, ditegur dari belakang, ke jalan, ditegur diam sebenarnya. Nah, nggak ngejawab juga. Sekitar mungkin kurang dari 10 menit, itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar ada 4 motor, kereta, motor. Yang kereta pertama itu dia 3 orang. Yang bawah, yang tengah ini otak pelaku. Dan itu saya kita tegur yang nyiram anggota kita. Nah, setelah itu nyusul kereta kedua, 3 dan 4. Nah, itu membabi buta, itu ngelempar langsung mukulin pakai balok. Baloknya itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah, memang sebenarnya bukan untuk merusak benda, tapi memang mengancam nyawa. Nah, memang untuk melakukan percobaan, kalau saya bayangkan itu percobaan pembunuhan. Karena yang ditarget bukan benda-benda jualan, tapi fisik kita, objeknya itu kita, manusianya. Pemilik warung sudah melaporkan kasus ini kepada polisi. Korban berharap seluruh pelaku dapat segera ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor ditangkap petugas Reskrim Polsek Medan Area. Polisi meringkus pelaku setelah melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Medan Denai, Kota Medan. Melalui rekaman kamera pengawas terlihat 1 dari 2 orang pelaku bernama Muhammad Reza Prabowo berusia 28 tahun mencuri sepeda motor di kawasan Medan Denai, Kota Medan pada 2 Juni 2025. Pelaku kemudian menjual sepeda motor curian tersebut seharga 4 juta rupiah dan membaginya kepada seorang pelaku lainnya sebesar 2 juta rupiah.
Sebulan setelah kejadian, petugas unit Reskrim Polsek Medan Area menangkap pelaku berdasarkan pendidikan dari rekaman kamera pengawas dan informasi dari korban. Saat dilakukan penangkapan pada 15 Juli, Muhammad Reza Prabowo mencoba melarikan diri sehingga dilumpuhkan polisi. Sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Kapolsek Medan Area menyatakan pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Ia sudah melakukan 5 kali pencurian sepeda motor di wilayah Deli Serdang dan Kota Medan. Surat-surat administrasi di kantor notaris. Kemudian kendaraan korban ditinggal ke dalam untuk melakukan aktivitas kepengurusan. Setelah kurang lebih sekitar 20 menit berselang setelah melakukan pengurusan, yang bersangkutan ataupun korban keluar, namun kendaraan sudah tidak ada di tempat. Kemudian korban melapor kepada Polsek Medan Area. Selanjutnya dari jajaran Unit Reskrim, dipimpin langsung Kanit Reskrim beserta rekan-rekan opsional melakukan penyelidikan, olah TKP, mendapatkan petunjuk alat bukti CCTV maupun saksi di sekitar, baru kita kembangkan. Selanjutnya kita amankan satu tersangka. Untuk pada saat kejadian ada 2 tersangka, namun untuk sementara yang masih kita amankan satu masih status PPO. Untuk pelaku residivis ya? Betul, yang bersangkutan ini merupakan residivis. Akibat perbuatannya itu, tersangka diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Polisi kini masih melakukan pengejaran